namamu Tuhan di atas segala-galanya. Berkati minggu pertama November ini menjadi minggu yang baik bagi kami. Ada kekuatan bagi kami yang lemah, ada kelepasan bagi kami yang terikat, ada pengharapan bagi kami yang putus asa, bahkan ada kesembuhan bagi kami yang sakit. Karena kami percaya Engkaulah sumber segala-galanya, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perteduhan kami. Hamba serahkan jemaat Tuhan di lantai 1 dan di lantai 2, dari yang paling depan sampai paling belakang, paling kanan sampai paling kiri, diberkati dalam nama Yesus. Agar kekristenan kami bukan hanya sebatas agama, kekristenan kami adalah pengenalan yang kuat dan teguh di dalam Yesus. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan di bibir hamba kata kalimat ucapan ayat poin, dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kepada firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, silakan duduk, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim worship yang sudah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Bagaimana pagi hari ini? Sehat semua? Amin ya. Puji Tuhan. Kita masuk di bulan yang baru, November. Dan tidak lama lagi kita sudah masuk di bulan yang penuh dengan sukacita dan berkat. Yaitu bulan akhir atau persiapan untuk hari raya besar orang percaya, Natal. Karena itu seperti yang saudara bisa lihat di akun Instagram GBHMJ, per kemarin sudah mulai muncul flyer bahwa kita akan merayakan Natal. Nah, boleh Pak ditunjukin sebentar Pak sejenak untuk ibadah Natal. Jadi ibadah Natal itu akan ada 3 tempat di mana kita akan merayakan Natal pada tanggal 4. Jadi tanggal 4 itu kita sudah perayaan Natal. Tanggal 4 itu kita akan merayakan Natal di 3 tempat, Soho, Citra 2, dan Cibubur. Di tanggal yang bersamaan, di jam yang kira-kira bersamaan. Tujuannya apa? Untuk memecah jumlah kapasitas jemaat dalam satu tempat. Jadi karena banyak sekali jemaat, kalau kita bikin di satu tempat pasti nanti akan kumpul ramai sekali. Saya sebenarnya udah agak sedikit deg-degan untuk Natal tanggal 4 di Cibubur hari Sabtu. Karena hanya ada 2 sesi, jam 4 sore, udah muncul belum Pak? Minta tolong yang Cibubur deh Pak. Belum terima ya? SMS Pak Yunus Pak, minta nanti kirim. Pak Sula minta tolong nanti Pak Yunus kirim ke Bapak. Jadi kita ada 2 sesi, jam 4 sore sama jam setengah 7 malam. Masalahnya Pak Gembala juga punya bingkisan spesial buat jemaat. Nah itu biasanya yang datang cari roti rame tuh. Ya, jadi mungkin akan ada makanan, nanti ada bingkisan, dan untuk tahun ini bingkisannya agak berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saya juga waktu dengar unik. Apa Pak? Nah, udah nanti aja lah tanggal 4, orang tinggal sebulan lagi kok. Datang aja, per orang akan dikasih hadiah dari Pak Gembala. Itu kata Pak Gembala, hadiahnya udah disebut, lagi di dalam tahap persiapan, ya saudara bisa datang, hadir sama-sama. Jadi memang kita di bulan November ini seluruh gereja di Indonesia sudah mulai sibuk mempersiapkan ibadah Natal. Kenapa? Karena rata-rata sekarang ibadah Natal akan dilakukan secara tatap wajah. Karena sekarang kayak GBHMJ per bulan November ini sudah tidak ada lagi online. Difokuskan di Soho. Di Soho ini perdana Pak Gembala khotbah di depan jemaat. Kan kalau kemarin dia tatap wajah tapi yang hadir seluruh pengerja. Nah hari ini jam yang sama, tadi saya dengar, saya tanya Pak Yunus, Pak udah berapa di Soho? Udah 100 lebih. Waduh, nanti jam 11 itu pasti lebih ramai lagi. Karena memang biasanya kalau di Soho itu jam 11 itu jam yang paling ramai orang datang. Jadi kita harus saling ngejaga. Kalau saudara lihat ini tempat duduk agak sedikit lebih rapat dari yang minggu sebelumnya. Karena per bulan ini kita resmi dapat izin di lantai 1 ini yang tadinya cuma 50 sekarang sudah boleh 75. Di atas juga masih tetap akan ada kursi-kursi yang lainnya. Jadi memang persiapan, makanya yang diwanti-wanti atau yang deg-degan kita tunggu ini kabar mengenai penyebarannya naik atau turun. Karena varian Delta Plus atau Delta yang udah unik lagi kan udah mulai ada. Kalau saudara dengar berita, pemerintah sudah meniadakan libur Natal tahun baru sebagai salah satu bentuk penanggulangan, tapi ya tetap aja
kita masih lihat, pantau, ya kita doa sama-sama supaya nggak ada perubahan. Kalau ada perubahan lagi atau ada gelombang ketiga dan parahnya seperti bulan kemarin, Juni, Juli, Agustus, banyak korban tewas akibat COVID ini, saya yakin gereja akan terpengaruh besar karena orang mulai tawar hati. Orang mulai takut, orang mulai khawatir. Karena memang gereja adalah salah satu tempat yang nggak bisa dibilang aman juga. Kenapa? Karena kita nyanyi. Rumah ibadah yang lain itu biasanya udaranya terbuka, sirkulasinya itu langsung, nggak pakai AC, kita ini ketutup. Saudara nyanyi, begitu nyanyi suka gini lagi, aduh, sama aja bohong, sama aja bohong. Jadi ya itulah tantangan zaman sekarang dalam beribadah. Tapi ya kita doa supaya Desember nggak akan ada masalah. Kita pokoknya berita sekarang jangan sampai COVID dulu lah. Berita tentang kecelakaan di jalan tol aja udah. Ya kan? Itu aja lah yang rame dibahas, bikin breaking news itu aja. Jangan berita COVID lagi, orang antri lagi oksigen, orang masuk rumah sakit sampai tergeletak di sepanjang jalan. Nah lah kita dengar-dengar yang ya jalan tol kayak gitu-gitu aja nggak apa-apa. Udah diramal dulu katanya nggak apa-apa. Ya kan? Saudara ada yang datang ikut menjenguk? Ada? Atau bantu gali kuburnya ada. Ya jadi memang usia tuh di tangan Tuhan ya saudara ya. Jadi yang tua itu, yang muda bisa mati, yang tua pasti mati. Iya, yang muda itu bisa mati, yang tua pasti mati. Makanya selama Tuhan masih kasih hembus nafas, biarlah hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya akan masuk bahan yang ketiga, yaitu tentang penghambat perkenanan Tuhan. Sudah dua dasar kenapa Tuhan tidak menaruh perkenanan dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang pertama karena kebodohan. Saya review bodoh dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan tingkat akademis seseorang. Bodoh dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan kepandaian, kecerdasan atau skill manusia. Bodoh dalam Alkitab lebih kepada keputusan, tindakan, perbuatan. Dan yang kedua, apa yang membuat Tuhan berhenti menaruh perkenanan dalam kehidupan kita, yaitu jealousy, iri hati ketika lihat orang lain, ketika menilai apa yang orang lain miliki dengan apa yang kita punya. Disinilah syukur kita mulai hilang. Disinilah seringkali orang mulai kecewa sama Tuhan. Kok dia ditolong, kok saya enggak, kok dia terima, kok saya enggak dapat. Nah iri hati membuat kita menjadi jahat. Karena ciri-ciri orang iri hati sederhana, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Makanya saya mau ajak setiap jemaat Tuhan pada bagian yang ketiga, apa yang menjadi penghambat dari perkenanan Tuhan? Setan itu sangat mau kita itu hidup dalam dosa. Setan gak senang saudara hidup dalam kebenaran. Karena kalau engkau hidup dalam kebenaran, artinya ada perkenanan. Makanya Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan segala perintah Bapakku. Nah kalau kita melakukan perintah Bapa dan Tuhan berkenan, Yesus bilang jika engkau di dalam aku di dalam engkau, kalimat berikutnya minta. Itulah kenapa ada mujizat. Itulah kenapa doa kita berkuasa. Itulah kenapa ucapan-ucapan kita mendatangkan hal-hal yang ajaib. Ada perkenanan Tuhan. Nah setan gak mau, setan mau saya dan Bapak Ibu yang terkasih di tempat ini lantai 1, lantai 2, kita ini ada dalam dosa. Kenapa? Karena ketika dosa melingkup hidup kita, betul kita Kristen. Betul saudara bergereja, betul saudara berdoa, membaca Alkitab, tapi engkau jauh dari janji-janji Tuhan. Jadi kekristenan kita hanya sebatas agama dan tidak lebih dari itu. Engkau gak pernah lihat hal yang baik, bahkan semakin engkau sering ibadah, semakin dekat sama Tuhan, mungkin terlibat dalam pelayanan, tapi kita jauh dari perkenanan-perkenanan Tuhan. Makanya setan senang menaruh dosa, yang lebih bagus lagi dosa yang tidak disadari. Setan mau kita melakukan dosa, sekali lagi saya ulang, tapi kita gak menyadari. Buat orang yang masih hidup dalam kedagingan, buat orang yang masih hidup dalam hawa nafsu, ini gampang. Makanya gak heran ada orang Kristen, kenapa ya masih suka jinah gitu. Dan dia gak merasa beban, dia gereja-gereja. Angkat tangan lebih tinggi dari malaikat. Tapi jinah jalan terus, karena dia gak ngerasa. Dia bilang, ya itu kan saya pendeta. Ya namanya juga saya cuma manusia, saya kan bukan pelayan, saya kan bukan seorang pendeta, saya kan bukan pastor yang berkhotbah, ya saya cuma orang biasa dan itu kekurangan saya. Ada orang yang terikat dengan mabuk, judi dan seringkali gak sadar kalau itu salah. Karena mereka masih dikuasai oleh kedagingan dan hawa nafsu. Makanya buat setan yang paling susah dia rusak adalah orang baik. Orang yang memang sudah hidup dalam kebenaran.
Tapi setan licik, sama-sama bilang sama saya, setan licik. Setan bisa taruh masa-masa sukar, kesalahan, perbuatan yang gak benar melalui apa? Bukan sikap kita lagi, hati. Ada orang gak zina. Ada orang dia hidupnya memberi, melayani, dia gak minum, gak mabuk, dia gak pukul istri, dia gak jahat sama orang, dia gak pelit, dia memberkati banyak orang. Tapi kenapa tetap gak ada perkenanan? Hatinya bermasalah. Nah hati itu bisa karena iri. Dan yang kedua, hati bisa dirusak karena keangkuhan. Tanpa sadar, ada banyak orang Kristen, kita ini hidup dalam kebenaran. Tapi hati kita, hati yang busuk. Kenapa? Karena keangkuhan menjadi landasan dasar dari cara pandang kita, dari cara bertutur kata. Makanya saya mau hari ini kita lihat sama-sama 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kelima. 3 Yohanes, bukan Yohanes pasal 3, 3 Yohanes. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-12. 3 Yohanes pasal pertama, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekarang penyakit orang gak sadar akan dosa itu semakin menakutkan, saudara. Makanya kan yang lagi rame ini masalah perizinan tentang PCR. Sekarang Opung lagi ditanya-tanya nih. Ya buat yang ngerti aja. Yang gak ngerti ngangguk-ngangguk aja. Tapi betul, sekarang orang tuh demi untung, demi sukses secara pribadi dia gak peduli sama orang. Maaf ya saudara. Orang yang punya uang aja, untuk PCR 500.000 itu cukup berat loh sekarang. Karena PCR itu bukan obat. PCR itu gak menambah daya tahan tubuh. PCR itu cuma sekedar tes. Sampai sini saudara paham gak maksud saya? Dan mengeluarkan dana 500.000 cuma untuk tes masalah positif negatif, gak semua orang siap, gak semua orang mampu. Orang yang punya gaji puluhan juta aja seringkali gak rela. Karena apa? Karena dianggap terlalu mahal. Saudara bisa bayangin ya, orang yang punya uang saja keberatan. Apalagi orang yang tidak punya uang, itu lebih repot lagi. Buat orang yang cuma gajinya maaf ya, kan gak semua di tempat ini kan gajinya puluhan juta. Ada yang di bawah 10 juta, ada yang di bawah 5 juta. Saudara bisa bayangin gak, orang yang di bawah 50 juta harus keluar PCR misalkan 500.000. Per puluhan kan itu. Udah 10% dari pendapatannya. Dia sama Tuhan aja gak kasih, PCR dia bayar. Tapi kan begitu, sekarang dunia tuh jahat. Dan seringkali orang jahat tapi dia gak ngerasa dia jahat. Saya sini saudara paham gak maksud saya? Makanya salah satu penyakit yang akan saudara temui di Indonesia beberapa tahun ke depan namanya komunitas LGBT. Yang akan semakin terang-terangan. Sekarang mereka hanya terang-terangan di sosial media. Mereka terang-terangan di platform TikTok, Facebook, di Instagram, mereka muncul di YouTube. Tapi gak akan berapa lama lagi. Dan mereka gak ngerasa itu sebuah hal yang salah. Sampai sini saudara paham gak maksud saya? Mereka gak ngerasa itu sesuatu yang berdosa. Buat mereka itu hak mereka. Timor Leste itu sudah mulai mengklaim LGBT 2016. Ada satu gerakan pokoknya Free to be me 2016. Bebas menjadi saya, 2016 mereka bikin kampanye besar-besaran Timur Leste. Di mana sebagian besar keimanan di sana adalah Katolik. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka bikin komunitas itu dan sekarang di sana mereka punya legal tapi belum ada hukum. Jadi buat orang yang sesama jenis, baik yang berpasangan atau yang berumah tangga, mereka terima legal. Tapi mereka belum punya hukum yang setara dengan orang yang menikah atau berhubungan secara itu. Ribet banget istilahnya ya, pokoknya menikah sesuai dengan jenis kelamin lah kira-kira. Tapi sekarang di sana ada. Saudara yang LGBT pindah aja ke Timur Leste. Bebas. Legal, lu mau peluk-pelukan kek, aduh Tuhan Yesus. Jangankan di Timur Leste, saya udah ceritakan. Di tanah perjanjian, negara Israel, LGBT itu bertumbuh.
Saya lihat kalau perempuan kan seringkali nyaru ya. Gandengan tangan gitu nyaru. Yang paling kelihatan om-om sama om-om. Wih, geli saya lihatnya. Gue udah ceritakan yang di depan itu, Mediterania itu, depan laut itu. Di depan gereja. Gereja Simon penyama kulit, di depan gereja itu. Dua-duanya lagi nongkrong begini. Yang satu lagi duduk di kursi taman, yang satunya duduk di pahanya. Kenapa saya tahu mereka sejenis dan berpasangan? Karena bercandanya itu pegang-pegang dagu, saya sedekat-dekatnya dengan sahabat saya laki-laki. Nggak pernah saya duduk-duduk di paha dia terus. Dalam bahasa Indonesia disebut najis. Ya kan, gua jangankan duduk di paha, gandengan tangan sama yang laki-laki aja nggak mau. Di depan gereja. Tapi memang ganteng, dua-duanya, aduh ganteng. Kan waktu itu zaman belum masker kan. Jadi ngeliat muka mereka, saya hampir ikutan. Ganteng. Jadi memang Bapak Ibu, setan itu senang menaruh satu kondisi di mana kita hidup dalam dosa tapi tidak merasa berdosa. Dan itulah zaman akhir di mana kita hidup ada di dalamnya. Semua udah tahu kok berita soal chip. Dan semua orang Kristen pasti tahu bahwa itu sesuatu yang harus kita hindari. Karena itu salah satu ciri paling jelas yang ada dalam kitab Wahyu. Sebagai bentuk akhir zaman. Tapi sekarang chip itu akan menyebar di mana-mana. Saya gak bisa bahas secara spesifik. Tapi intinya mungkin 5-10 tahun lagi chip itu akan beredar di Indonesia dan itu dianggap harus. Apalagi oleh perusahaan-perusahaan besar. Saudara pakai atau tidak pakai, terserah. Tapi nanti sistemnya akan sama seperti vaksin. Dimana kalau saudara belum punya surat vaksin, regulasi, birokrasi, administrasi akan dipersulit. Sampai sini saudara paham nggak maksud saya? Cepat atau lambat. Mungkin Indonesia 5-10 tahun itu paling cepat. Tapi di luar sana itu sudah ada. Pak, bagaimana sikap kita? Keputusan di tangan saudara. Saudara bisa nggak pakai, tapi saudara akan hidup dalam keadaan seperti manusia gua. Sulit berinteraksi, sulit melakukan banyak hal, karena nanti semua akan dibatasi. Tapi intinya kita hidup dari zaman itu. Atau minimal keturunan kita akan hidup di zaman itu. Makanya kita harus beresin hati nih. Bolehlah di dunia kita bukan siapa-siapa. Tapi nama kita tercatat dalam kitab kerajaan. 3 Yohanes pasal pertama ayat 5. Lihat Alkitab saudara, kita baca bergantian sampai ayat 12. Ada 7 ayat artinya yang akan kita baca pagi hari ini. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ayat 6 apa? Baik benar perbuatanmu, lalu jikalau engkau. Ya, jadi judul perikop ini dikatakan saling menolong dan perlawanan. Nah, sebab karena nama Yesus mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 8 apa? Kita wajib iya, ini masalahnya mulai masuk di ayat 9. Perhatikan, dikatakan oleh Yohanes, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka. Nah, ini dia persoalan hati yang angkuh. Menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ayat 10 apa? Karena itu aku akan meminta perhatian atas segala. Kenapa? Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar. Iya, angkuh ini dan belum merasa. Lanjut. Tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan. Jadi sebagai informasi buat saudara, Diotrefes ini pelayan Tuhan. Dia bukan orang gak percaya Yesus, dia pelayan Tuhan. Dan memang dia cukup berpengaruh. Saya gak bisa baca lengkap biografinya, tapi intinya yang dilakukannya menjadi batu sandungan. Nah, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Amin. Tetapi barang siapa berbuat jahat, apa katanya? Ia tidak pernah. Ayat 12, 1-2 ya. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa
Jadi ada dua orang yang melayani, namanya Diotrephes dan Demetrius. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yunani, orang-orang di luar dari umat Ibrani yang percaya sama Yesus dan akhirnya melayani umat-umat Tuhan. Tapi ada satu persoalan, namanya penyakit angkuh. Sama-sama bilang sama saya, angkuh. Sombong buat orang berdosa itu wajar. Saudara kalau pernah nonton podcast salah satu YouTuber paling terkenal lah, dulu pemain sulap, ya saudara ngerti lah maksud saya. Dia bilang sombong itu normal kalau memang kaya. Sombong itu normal kalau memang ganteng dan cantik. Karena buat orang dunia sombong adalah bagian dari kepemilikan mereka. Kalau saya punya kenapa saya nggak boleh sombong? Kenapa harus saya tutup-tutupi? Toh saya punya kok. Itu orang dunia, pandangannya seperti itu. Benar nggak? Ya buat orang dunia dianggapnya rasional. YouTuber ini bilang yang repot itu yang nggak punya tapi sombong. Ah ini repot. Saudara pernah ketemu orang cantik nggak? Pernah lihat wanita cantik nggak? Pernah kan? Biasa aja kan kalau foto ya kan emang cantik. Nggak perlu dimacam-macamin cantik. Dia cukup satu gaya enak ngelihatnya. Yang repot yang sok cantik. Gue gemuk gak? Gue gemuk gak? Sini dong. Dia cari berbagai macam gaya. Tujuannya supaya satu, kelihatan cantik. Repot orang kalau sok cantik itu yang bermasalah itu yang bermasalah. Jangan foto gue ya. Siapa juga mau foto sama lu? Orang kalau cantik itu enak. Yang sok cantik itu yang repot. Pernah lihat orang ganteng? Iya kan, lihat orang ganteng enak, dia nyapu dia punya rambut gitu. Kita yang yang repot yang sok ganteng. Bentar dia begini, mau jalannya nggak enak, duduknya nggak enak. Jadi buat orang dunia, kalau memang memiliki, kalau memang punya, sombong itu normal. Tapi justru dalam Alkitab sebaliknya. Alkitab mencatat dengan sangat jelas Tuhan gak suka dengan orang-orang sombong. Dan setan tahu bahwa sombong adalah dosa yang bisa dilakukan oleh semua orang dimanapun. Saudara bisa jinah dimanapun gak? Gak bisa. Di gereja kan kita mikir, gak bilang jinah. Jinah yuk, sesi 2 yuk. Gak ada ya kan? Orang mau nyolong juga kan gak bisa. Dia cari waktu, momen yang tepat. Orang memperkosa apalagi membunuh. Dia cari tempat dulu, cari momentum dulu. Tapi sombong bisa dilakukan anywhere, anytime. Kapanpun dan dimanapun. Bahkan di dalam gereja sambil melayani Tuhan juga bisa. Misalkan dia punya cincin baru pendetanya. Hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang luar biasa sekali. Perhatikan ya, Allah itu dahsyat ya, amin. Sombong itu bahkan saya lakukan mimbar. Karena dia punya suara bagus, dia punya suara, misalkan dia worship atau dia singer, dia nyanyi seperti orang pada umumnya nyanyi. Tapi kelihatan gitu, terasa gitu bahwa sebenarnya dia lagi pamer, dia lagi menunjukkan kelebihannya, dia lagi mengangkuhkan dirinya. Wah lagu yang gak perlu dikulik, dia kulik terus ya kan. Bapa, engkau Karena sombong itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah setan tahu persis buat orang baik dia gak akan mungkin berzina, mencuri, membunuh, memperkosa. Apa yang dia buat dia rusak hati. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen sejak lama. Makanya saya kategorikan sombong atau keangkuhan hati adalah dosa yang paling berbahaya. Sebagian jemaat mungkin berpikir pendeta bukankah dosa yang berbahaya itulah dosa membunuh, dosa memperkosa. Dosa berzina itu kan berbahaya. No. Alkitab ajar bahwa sejak awal segala sesuatu rusak hanya karena keangkuhan. Siapa malaikat yang jatuh dalam dosa? Karena apa? Angkuh. Karena angkuh itulah dia diusir dan dibuang dari sorga. Karena itulah dia gak punya kemuliaan until today. Bahkan dia disiapkan untuk masuk dalam apa? Penghukuman yang kekal. Siapa lagi yang jatuh karena angkuh? Manusia. Karena ingin menyamain Allah, karena ingin menjadi serupa dengan Tuhan, maka dia petik buah itu. Andai saja manusia gak punya keangkuhan untuk menjadi sama dengan Tuhan, manusia akan berkata, sudahlah,
biar kecerdasan, kelebihan hanya bagi Tuhan. Makanya kan yang terkenal kalimat Paulus bilang apa? Biarlah aku semakin kecil, tapi Tuhan semakin besar. Tapi manusia angkuh ingin menjadi sama. Karena itu manusia diusir. Andai saja manusia tetap hidup dalam kerendahan hati, dalam hidup hati yang tulus, kita hari ini masih ada dalam tanah Eden. Tapi karena keangkuhan manusia jatuh dalam dosa. Makanya salah satu dosa yang paling berbahaya adalah keangkuhan. Nah coba saudara lihat dalam Amsal. Ini kalimatnya cukup menarik. Lihat Amsal. Saudara bisa lihat di layar atau lihat di aplikasi Alkitab saudara. Amsal 16 ayat 5. Ada dua terjemahan akan saya pakai. Terjemahan baru dan bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikan ya. Amsal 16 ayat 5 yang saudara lihat ini adalah terjemahan baru. Dikatakan, setiap orang yang tinggi hati, apa katanya? Kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Bahasa Indonesia sehari-hari bahkan menulis dengan kalimat yang lebih terbuka. Dikatakan begini, semua orang sombong dibenci Tuhan. Jadi orang sombong itu bukan cuma masuk ke kategori orang berdosa atau orang salah. Mereka itu masuk kategori orang yang dibenci sama Tuhan. Saya suka ajar sama jemaat. Ada dua hal yang dibenci kepada Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Yang pertama, Tuhan benci perceraian. Yang kedua, Tuhan benci keangkuhan. Jadi kenapa dosa sombong atau hati yang angkuh adalah sebuah hal yang berbahaya? Karena yang benci itu bukan cuma orang lain. Dalam hidup kita, kalau saudara dibenci sama tetangga, dibenci sama mertua, dibenci sama anak sekalipun, dibenci sama pasanganmu, gak ada masalah. Selama Tuhan taruh kasih dalam hidup saudara. Tapi sebaliknya, engkau boleh disukai oleh siapapun yang ada di dunia. Tapi ketika Tuhan benci, hancur saudara. Dan ini yang seringkali gak kita sadari, bahwa keangkuhan adalah bagian dari isi hati kita. Makanya saya mau kupas, ada 6 poin, mungkin 5 yang akan saya bahas dengan lebih spesifik. Baru minggu depan kita bahas bagaimana kita lepas. Apa saja yang Alkitab katakan kita untuk lepas dari keangkuhan. Amsal pasal yang ke-18, ayat 16 ayat 18, coba lihat Alkitab saudara. Ini masih pasal yang sama, ayat yang berbeda. Tadi ayat 5, ini ayat yang ke-18. Dikatakan apa? Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran, dan tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Jadi memang sombong atau angkuh hati sesuatu yang sangat berbahaya. Sambil dengar khotbah, coba kita tilik hati kita deh. Tuhan, ada gak saya ciri-ciri yang seperti itu? Karena saya gak mau masuk 2022, kita masih adalah orang-orang yang gak pernah lihat janji Tuhan. Saya mau hidup saudara diangkat dan diberkati. Yang setuju katakan amin. Yesaya 5 ayat 15, coba lihat Alkitab saudara. Yesaya pasal 5 ayat 15. Lihat di layar dan inilah firman Tuhan. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, siapa mereka? Orang-orang sombong akan. Ada 6 hal, saya bahas 5. Mengapa sombong adalah dosa yang berbahaya? Yang pertama sederhana, karena Allah membencinya. Saudara udah dengar penjelasannya. Allah benci. Jadi kalau kita udah tahu Allah benci, jangan buat. Kalau kita tahu Allah nggak suka, jangan lakukan. Karena kalau kita punya lawan manusia, mungkin kita masih punya kesempatan menang. Tapi kalau engkau bersekutu, berlawanan dengan Allah, kemungkinan engkau menang 0%. Yang kedua, kenapa kesombongan atau angkuh hati adalah dosa yang berbahaya? Karena orang yang angkuh hati seringkali dia merasa nggak perlu bertobat. Setiap pendosa yang mendengar firman, dia akan timbul kesadaran bahwa dia harus berubah. Pendeta bilang, ayo Pak, berhenti yuk, lepas yuk dari judi. Iya ya, udah banyak habis lah saya nih. Sebenarnya kalau saya nabung dari dulu, mungkin udah kebeli kali rumah, kendaraan, tapi Tuhan saya pengen lepas. Perokok saja, waktu dengar firman dia tahu kok. Ada sesuatu yang mengorek hatinya untuk saya sebenarnya pengen lepas pendeta. Tapi mungkin memang ini pergumulan saya pengen lalu pendeta, saya pengen meninggalkan pendeta. Orang yang zina, orang yang terikat dengan pornografi, suami yang suka pukul istri, istri yang suka membentak suami, anak-anak yang gak hormat sama orang tua. Ketika dengar firman, mereka itu masih ada dorongan untuk berubah. Iya ya, saya pengen berubah deh, saya berbeda. Repotnya orang sombong, dia dengar firman, tapi dia gak pernah ngerasa firman itu untuk dia. Jadi kalau dia dengar firman nih, si Yebi bagus nih khotbahnya. Pas nih untuk Pak Joko nih, hebat nih. Pak Joko mesti dengar nih firmannya nih.
Sampai sini ngerti gak maksud saya? Dia suka bagi firman, tapi firman itu gak pernah berpedang bermata dua buat dia. Pedang itu cuma satu mata aja. Untuk orang lain, dia setiap hari di WhatsApp saudara kirim ayat. Ayat yang dia kirim seringkali adalah gaya hidup dia. Mari tinggalkan kemalasan. Dia kirim sambil tidur-tiduran. Orang sombong, dia gak pernah merasa firman itu untuk membuat dia bertobat. Dia dengar firman, dia rajin gereja. Tapi hati dan pikirannya tuh nggak sinkron gitu. Sampai sini saudara paham gak maksud saya? Orang sombong itu dia lebih sibuk kritik daripada isi dari firman. Pendeta itu kan gak semuanya sama. Pendeta itu dalam hal berkomunikasi itu berbeda-beda. Ada yang model kayak saya, interaktif, cepet sekali kalau ngomong. Ada yang pakai contoh, ada yang enggak. Ada pendeta yang kalau khotbah tuh sampai kita hampir murtad. Saudara, kita akan lihat firman hari ini. Bawa Alkitab. Harusnya bawa dong. Hari ini saya akan bicara tentang kesombongan. Dan sombong itu adalah, oke, waktu saya sudah habis ya. Lama sekali ya kan. Tapi orang kalau dia tulus hati dengar khotbah dari pendeta seperti apapun modelnya, dia itu terima intisari. Walaupun mungkin dari 100% isi khotbah dia dapat 30%, it's okay. Itu yang membuat dia berubah, ada pembaharuan. Tapi orang sombong, dia dengar firman, yang dia sibuk adalah masalah sistematisnya lah, masalah waktunya lah, penyampaiannya lah, tekanannya lah, ilustrasinya lah, pembukaan dan kesimpulannya lah. Dia dengar. Makanya orang-orang yang seringkali sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, seringkali ditekankan, ayo kita belajar. Karena dia yang di kepala, yang dia dengar dengan apa yang dia rasapi gak sama. Pendeta ngomong begini, mari Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu baik. Dia tuh berpikir, baiknya kayak gimana? Dia mulai masuk bahasa Ibraninya seperti apa, Yunaninya seperti apa. Orang angkuh tuh begitu. Jadi dia ada di gereja, tapi dia gak pernah merasa firman itu untuk dia. Dia selalu merasa ngeles untuk orang lain. Itu yang kedua. Kenapa dosa sombong berbahaya? Karena kita gak akan mengalami pertobatan. Jadi buat apa saudara gereja? Kalau saudara gak punya perubahan, gak ada pembaruan, Yesus yang bilang kok. Jika pohon itu tidak didapati berbuah, apa kalimat berikutnya? Ia kutebang, dan bukan cuma ditebang, dilempar dalam keperapian. Makanya ada banyak orang nanti akhir zaman berkata, Yesus, Yesus, ini aku. Tapi katakan aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena kita gak berbuah. Yang ketiga, kenapa dosa sombong atau keangkuhan hati adalah hal yang berbahaya? Kenapa Tuhan sampai melepaskan perkenanan kepada orang-orang ini? Yang ketiga saya catat karena sombong atau keangkuhan hati menghapus segala perbuatan baik yang dibuatnya. Makanya buat Bapak Ibu, kalau saudara mau tolong orang, mau bantu, ngeberkatin, tulus hati aja. Orang sombong itu akan dia ungkit. Suami istri hidup berdua. Suami kerja menafkahi keluarga. Semua kelihatan normal, sampai kapan mereka ribut. Istrinya bilang, iya papa kalau ngomong jangan gitu dong. Kamu tuh, lu pakai otak, kalau bukan nikah sama saya, tidur di kolong jembatan. Ini orang sombong begitu. Dia menafkahi, dia memberi, tapi nanti dia ungkit. Sehingga apa yang dia beri dan apa yang dia buat gak pernah berbau manis, bau busuk. Makanya kita sebagai orang tua hati-hati. Mengingatkan sama mengungkit-ungkit itu tipis saudara. Saudara lagi marah sama anak. Gak tahu diri lu jadi anak lu. Gua udah sekolahin, anak tuh gak akan terima. Kalau dia bisa bilang, ya gue juga kalau mau lahir gak pengen lahir dari lu. Gue kalau bisa lahir pengennya dari keluarga Janto lah. Papa tuh udah kerja, maksud kita mengingatkan, tapi cara penyampaian kita yang seringkali disisipi oleh bumbu kesombongan. Kamu tuh uang sekolah gak pernah gini. Sebenarnya boleh gak disampaikan? Boleh. Tapi tentunya dengan cara yang lebih bijak. Karena anak-anak belum tentu tersentuh hatinya dengan kalimat itu. Anak-anak akan berpikir apa? Sombong lu. Nanti kalau gue udah kerja, kalau gue udah punya duit, gue tinggal. Biasanya begitu. Makanya orang sombong, apa yang dia perbuat itu gak pernah berbau manis. Baunya busuk, dia suka ungkit, dia suka buat. Di gereja, kok Natal kok nama saya gak masuk panitia ya? Padahal persembahan gue udah banyak loh. Lu tahu gak di HMJ itu gue kalau perpuluhan tuh, wah gue bukannya ngomongin apa-apa ya.
Gue bukannya pengen sombong gitu, tapi lagi sombong dia. Pernah dengar orang model kayak gini? Lu kalau ketemu orang model kayak gini ya, oh iya, gitu aja gitu. Jangan ditanggapin. Gue bukannya sombong nih ya, gue pengen kasih tahu, aduh, gue pengen cerita tapi gimana ya? Ntar gue dibilang sombong lagi, tapi nggak apa-apa lah gue cerita lah. Nah itu orang sombong gitu. Dia pengen tertutupi, tapi dia tetap buka. Gue kalau merasa perpuluhan nih, ya gue sih gak pengen, aduh gara-gara gini nih gue kasih lihat nih. Tuh berapa tuh gue kirim, ya kan? Wah, ini gue besar, tapi kok gue gak dilibatin. Nah itu orang sombong gitu. Apa yang udah dia buat, apa yang dia kerjakan, selalu berbau busuk. Dia khotbah, jemaat diberkati, tiba-tiba ada masalah. Lihat aja tuh gereja tuh, sepi tuh kalau gak ada gua tuh. Tuh gereja tuh kalau bukan gue yang melayani, tutup tuh pasti tuh. Gua yang bikin jemaat, nah itu. Orang-orang yang pernah nyebut seperti itu, pasti dilempar sama Tuhan. Karena sesungguhnya hidup ini semuanya Pak, kalau engkau bisa menafkahi anak-anakmu, ingat, memang ada jerih lelahmu, tapi ada doa istri sama anak-anakmu dari rumah. Dan kalaupun karena engkau hidup anak-anakmu diberkati, ingat itu semuanya titipan Tuhan. Makanya ada banyak keluarga, maaf ya saya bongkar ya, ada banyak suami istri, setelah tua dan anaknya sudah kerja, hidup susah, padahal dulunya diberkati. Kenapa keangkuhan? Nih bapak-bapak saya kasih tahu, kalau lu rumah sendiri, beli, ngusir aja udah salah, apalagi ngontrak. Lalu ngusir, rumah sendiri aja beli, SHM, surat hak milik, ngusir itu salah. Nah apalagi ngontrak, ngusir lagi. Gue gak usah di sini, gue keluar aja. Karena kita tahu istri kita gak mungkin punya tempat tinggal. Keluar. Akhirnya ibu kontrakan juga bilang, lu juga keluar. Gak bener, orang angkuh tuh begitu. Jadi apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, jadi berbau busuk. Saudara ngeberkatin orang. Pernah gak ketemu sama orang yang ngeberkatin saudara? Ngasih baju, ngajak makan. Abis itu diomongin, saya mau tanya enak gak? Iya kan, kita gak suka ya kan? Lah gue gak minta kok, dia yang ngasih. Tapi habis itu tuh kan baju dari gua tuh. Tuh kalau gak ada tuh gak pakai baju tuh dia tuh. Gak punya apa-apa tuh. Orang kayak gini apa yang dia buat selalu busuk. Jadi engkau anak-anak muda yang ngeberkatin orang tua, boleh, harus, wajib. Jangan diungkit. Itu kan kursi yang di ruang tamu tuh gue yang beliin tuh. Itu kalau nggak boleh duduknya di lantai tuh. Padahal sama orang tua. Kenapa? Hati saudara busuk. Ribut diungkit, itu paling jahat. Saudara bantu orang, saudara tolong orang. Ketika engkau ketika engkau konflik, engkau ungkit-ungkit, saya mau bilang hati busuk saudara. Makanya kita bilang kalau tangan kanan mau memberi, sebisa mungkin tangan. Oke, yang keempat. Saya ingin setiap kita sama-sama berubah. Berubah supaya apa? Supaya Tuhan melihat hidup kita tuh tulus saudara. Supaya kita seringkali ada dalam dosa tapi kita gak sadar. Disinilah kenapa doamu gak dijawab sama Tuhan. Disinilah kenapa engkau beribadah tapi gak ada perubahan dalam hidupmu. Karena ada hal-hal yang sebenarnya salah tapi kita merasa itu benar. Kita merasa itu layak gitu. Makanya kan ada lagunya. Selidiki aku, lihat hatiku. Jadi memang seringkali kita harus koreksi. Tuhan yang saya buat udah bener gak nih? Tuhan yang saya lakukan ini udah sesuai dengan jalanmu gak? Nah yang ketiga tadi kenapa kesombongan adalah dosa yang berbahaya? Karena menghapus segala perbuatan baik yang dibuatnya. Yang keempat, karena kesombongan membuat kita menjadi batu sandungan. Sama-sama bilang sama saya, batu sandungan. Ada banyak orang-orang sombong itu bukan cuma karena dia sukses. Sombong sekalipun miskin dia tetap sombong. Udah dibantu, udah ditolong, tapi nggak tahu terima kasih. Orang sombong seperti itu. Bahkan saya pernah bertemu satu case. Ini case nyata, real, tinggal di Cibubur. Keluarga ini terlilit hutang sejak mereka menikah. Mereka bahkan gadaikan, mereka punya kendaraan, dan mereka gak bisa bayar. Singkat cerita, kakak kandung dari orang tersebut tolong sama dia, bayar utangnya. Dan jumlahnya bukan cuma puluhan, sampai ratusan. Karena bunga berbunga. Untuk menyelamatkan keluarga adiknya ditolong. Saudara tahu faktanya apa? Sampai hari ini istrinya bahkan larang suaminya untuk bilang terima kasih sama kakaknya. Saudara tahu apa yang saya dengar langsung dari telinga saya? Istrinya bilang, ya kan udah selayaknya kakak nolong adik. Gila gak saudara? Tapi orang sombong ada yang kayak gitu. Dan itu cuma akan jadi batu sandungan. Pak, Bu, mengingat budi orang lain dalam hidup kita tuh penting loh.
bisa mengucapkan kata terima kasih itu harus. Ada orang tua gak mau ngomong terima kasih sama anak. Ya itu kan udah sewajarnya pendeta. Itu kan sudah pengabdian dia kepada kita orang tua. Itu kan bakti dia. Kita lupa. Ada anugerah Tuhan dalam setiap kebaikan yang kita terima. Nah orang yang gak bisa berterima kasih, orang yang seringkali udah ditolong malah ngejelekin. Pernah gak saudara model-model kayak gitu? Banyak. Udah ditolong, dipinjemin, dibantu, dikenalin, direkomendasiin. Bukannya inget, bukannya berbalas pekerti, bukannya berterima kasih, malah tikam dari belakang. Udah ditolong bantu masuk di kantor, malah dia yang bikin pekerjaan kita tersingkir. Kenapa? Jabatan kita pengen disikat sama dia. Dan saya mau bilang, ini adalah gambaran orang-orang sombong yang merasa, ya saya bisa, saya mampu. Model kayak gini, engkau tidak lagi berhadapan dengan manusia. Engkau berhadapan dengan Tuhan yang punya anugerah dalam hidup kita. Saudara pernah ditolong dan engkau tidak tahu bagaimana berterima kasih dari apa yang berkat sudah kau dapat. Artinya saudara gak bisa bersyukur dalam hidup. Dan apa yang Tuhan buat? Diambil karena bukan kapasitas saudara. Engkau dari atas dicabut sama Tuhan, ditaruh paling bawah lagi. Tujuannya apa? Supaya kita berubah. Karena ada banyak kita gitu. Sebenarnya yang tolong bukan cuma manusia. Sebenarnya Tuhan udah tolong rumah tangga saudara. Tuhan udah tolong pekerjaanmu, penghasilanmu bertambah. Rumahmu ada perabotan, makan minummu selalu tersedia. Kenapa? Baikan Tuhan. Tapi seringkali kita maaf yang gak tahu diri saudara di hadapan Tuhan. Sama seperti kasus yang saya suka cerita. Ada satu anak perempuan viral 2015. Viral karena bapaknya di tengah jalan Bundaran HI pegang papan dan bertuliskan saya jual ginjal saya untuk studi anak saya. Ginjalnya gak jadi jual, viral, orang tolong. Sampai waktu itu salah satu menteri kabinet yang waktu lalu bantu. Anak ini masuk kuliah, pokoknya diberkati. Tapi akhirnya berita yang viral kemudian anak ini lari sama pacarnya suami orang lagi. Dia pergi ke salah satu daerah Indonesia, dicari-cari gak tahu kemana. Kuliahnya gak bener. Semuanya berantakan, padahal bapaknya udah berupaya bahkan dibantu sama pemerintah. Akhirnya anak ini akhirnya viral dengan hashtag nggak tahu diri. Coba tanya kanan kirinya atau lihat-lihatan aja. Kamu tahu diri nggak? Nggak apa-apa, sesama orang yang nggak tahu diri kan saling tanya ya. Apa sih yang Tuhan nggak kasih sama saudara dalam hidup? Apa sih yang Tuhan nggak berkati? Kita lupa mengucap syukur. Bahkan seringkali kita memarahi Tuhan dengan apa yang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya gak tahu diri. Itu adalah kesombongan yang seringkali kita gak sadari. Mengucap syukur itu bukan cuma ketika engkau melayani Tuhan. Mengucap syukur ketika kita belajar hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa ada orang yang ya udah memang Tuhan yang berkati, kan saya gak minta, kan saya gak memohon. Itu lebih gawat lagi. Apalagi ketika engkau meminta. Engkau sudah sembuh dari sakit. Waktu sakit, waktu bibir miring. Pas bibir udah normal, ya nanti aja lah pendeta. Model kayak gini, bukan cuma miring, vertikal. Makanya sama-sama kita belajar untuk melepaskan keangkuhan dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saya potong lah, minggu depan kita ketemu lagi sesi pertama, sesi kedua. Saya worship leader, singer, pemain musik boleh maju ke depan.